Rabbil alamin. Alhamdulillah. Kok merah banget bibirnya ya. Hari ini lagi di Jakarta. Ya. Ngetes. Teman-teman, gimana kabarnya? Jadi kemarin ya, saya bahas tentang kenapa ada website yang tidak ada di Google. Ya. Padahal website tersebut sudah terindeks di Google. Ini banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Sambil makan ya teman-teman ya. Mas Didi, kenapa ada website yang nggak ada di Google tapi sudah terindeks di Google? Itu faktornya apa? Pertama teman-teman sekalian, faktornya adalah website tersebut kena duplikat konten. Caranya gimana? Cara melihatnya? Nah, akhirnya saya bilang, coba lihat URL-nya. Saya cek URL-nya. Ya, saya cek ya di Small SEO Tools Plagiarism. Ya. Kemudian saya pilih yang Pro ya teman-teman sekalian, pilih yang Pro biar tahu apakah ini plugin atau tidak. Jadi jangan sampai artikel kita ngambil karya orang lain walaupun satu kalimat. Itu prinsip teman-teman sekalian. Nah akhirnya kalaupun satu kalimat ketahuan tetap aja duplikat konten. Nah kalau duplikat konten apa yang terjadi? Ya ditendanglah oleh Google. Akhirnya saya cek ya ada sekitar 86% duplikat konten. Akhirnya apa? Akhirnya ditendang oleh Google, nggak muncul di Google padahal sudah terindeks oleh Google. Saya bilang dong, Mas, itu kena duplikat konten. 86% kena duplikat konten. Makanya ditendang oleh Google. Tapi kan saya merasa tidak ngambil karya orang lain, Mas Didi. Tapi kan saya merasa nulis artikel sendiri. Justru karena merasa itu justru harus dicek. Kayak kita merasa, tapi kan saya merasa iman saya kuat, justru itu harus dicek imannya. Justru saya tuh merasa itu justru harus dicek teman-teman sekalian. Akhirnya apa? Dicek 86% duplikat. Sehingga menyebabkan apa? Itulah yang menyebabkan artikelnya tidak dimasukkan oleh Google. Halaman 1 sampai halaman 10 sampai halaman 20 tidak muncul di Google. Bayangkan tuh. Sehingga apa teman-teman? Artinya sesuatu yang kita tidak merasa saja ngambil karya orang lain, ketika dicek ternyata ada karya orang lain yang tanpa sengaja kita masukkan. Halo teman-teman, saya lagi di Jakarta ini. Yang mau ngobrol ngopi, monggo, Mas Risapu. Teman-teman, halo. Ketambe Adventure, wah, Masya Allah, terima kasih. Sehat selalu, Masya Allah. Nah, sehingga teman-teman sekalian, ketika duplikat apa yang terjadi? Ditendanglah oleh Google. Jadi tidak ada di halaman Google. Lantas gimana dong solusinya Mas Didi? Ganti artikelnya, buat menjadi berkualitas, buat menjadi tidak duplikat. Itulah sebaik-baik artikel. Halo Mas Risapu. Pertama, buat artikelnya menjadi berkualitas, taunya Google gimana artikel itu berkualitas? Semakin lama orang berkunjung ke website kita, membaca artikel kita, maka Google akan menganggap semakin berkualitaslah artikel kita. Maka tulislah dengan kalimat-kalimat yang bagus, tulislah dengan kalimat-kalimat yang ada vibrasinya. Makanya kenapa tulisan artikel dengan menggunakan AI tidak ada vibrasinya? Makanya orang, wah ini tulisan AI ini ketahuan. Tapi kalau tulisan dengan kalimat kita, dengan vibrasi kita akan berbeda teman-teman sekalian. Sama kayak saya bikin video dengan versi saya, bikin video versi AI pasti berbeda. Wah ini bukan tulisan Mas Didik ini, tulisan orang lain nih, tulisan AI ini, vibrasinya berbeda. Ini bukan video Mas Didik ini, videonya AI ini, vibrasinya berbeda. Maka gimana? Saya suruhlah dia untuk gantilah artikel tersebut, bikinlah artikel menjadi berkualitas, kemudian indeks ulang nomor 1. Cek aja di video saya yang terbaru di YouTube saya.
Dari tidak ada muncul di Google, dari halaman 1 sampai halaman 10, halaman 20 tidak muncul di Google padahal sudah terindeks, gitu diganti artikelnya menjadi artikel yang berkualitas, gitu diganti artikelnya menjadi artikel yang tidak duplikat konten walaupun satu kalimat, tidak boleh teman-teman sekalian. Akhirnya apa? Nggak sampai 5 hari, 6 hari langsung nomor 1 di Google. Artinya apa teman-teman sekalian? Google menghargai karya kita, Google menghargai karya orang lain, maka jangan pernah ngambil karya orang lain. Ya. Halo Mas Risapu, Mas Arman Prihadi, abangku backlingnya masih efektif seperti apa? Oke. Nah, kita bahas dulu yang tadi ya teman-teman sekalian. Maka nomor 1, ya, sebelum teman-teman bertarung dengan kata kunci tersebut, pastikan 2 tadi. Artikelnya berkualitas, artikelnya tidak duplikat konten. Cek, kita tidak boleh, walaupun satu kalimat tetap harus diganti kalimatnya menjadi artikel versi kita. Walaupun kita merasa tidak ngambil karya orang lain, justru harus dicek. Gitu ya. Itu yang pertama tuh. Ya. Kemudian apa? Kalau sudah artikel berkualitas, ya, artikelnya tidak duplikat, maka pastilah secara on page sudah menang, sudah bagus, tunggu aja tuh. Ya, barulah kita lakukan backlink. Nah, ini pertanyaan sekalian tuh ya. Abangku backlingnya masih efektif seperti apa? Backlink yang masih efektif adalah backlink yang berkualitas. Backlink yang memiliki traffic. Ya, bukan backlink yang dibuat-buat. Ketahuan backlink yang dibuat-buat. Misalnya, backlink yang memiliki traffic itu gimana? Contoh saya punya IG, Didik Arwinsyah. Saya punya IG cloningan. Ya, IG cloningannya juga dibuat-buat, followernya dibuat-buat, like-nya dibuat-buat, sehingga kalaupun dia melakukan endorse dari IG saya yang cloningan kagak kerasa. Tapi coba lihat tuh, misalnya saya dapat endorse dari Raffi Ahmad, berkualitas, Raffi Ahmad berkualitas tuh, Instagramnya tuh, nge-tag saya, langsung naik authority saya. Begitu backlink. Teman-teman dapat backlink dari website yang berkualitas. Kalau saya pribadi, website berkualitas itu siapa? Teman-teman blogger yang sering nulis, yang memegang websitenya dengan bagus, dipantau websitenya, dilihat websitenya, ditulis artikelnya. Ya, siapa yang melakukan itu? Teman-teman blogger. Maka sebaik-baik backlink adalah backlinknya teman-teman blogger. Ya, endorse, bayarnya nggak apa-apa. Ya, ada teman blogger yang biasa nulis, ya, Mas, biasa nulis nggak? Iya. Ini websitenya hidup terus nih, saya lihat nih. Ini websitenya bagus nih, tulisannya nih. Boleh nggak saya endorse di website jenengan? Boleh. Berapa? 300.000. Boleh. Oke. Itulah sebaik-baik backlink. Ya. Ya, berarti keluar uang dong Mas Didik. Iya. Sama kalau ditanya, ya. Berarti artikel berarti kalau kita misalnya endorse orang ngeluarin uang dong. Iya, ngeluarin uang. Tapi itulah sebaik-baik endorse. Sama, backlink juga sama. Kita carilah blogger yang aktif, kita carilah blogger yang menghidupkan websitenya, menulis artikelnya dengan tangannya. Itulah sebaik-baik backlink. Oke. Mas Risapu, lagi di Jakarta kah? Syarat websitenya harus sudah authority ya? Iya. Kalau artikel kita mau bagus, mau nggak mau ya sudah berauthority. Cara website biar supaya berauthority gimana? Tulis artikel yang berkualitas, jangan pernah duplikat konten. Lakukan itu 2 bulan 3 bulan. Kemudian endorse lah backlink dari orang yang melakukan tulisan dengan baik, orang yang menghidupkan websitenya dengan baik, orang yang menjaga websitenya. Itulah sebaik-baik backlink. Chef Rudi, salam dari Medan. Salam ya Bang Chef ya. Bang mau tanya, saya punya domain backlinknya sudah banyak, tapi kenapa nggak naik-naik ya? Saya punya domain backlinknya juga sudah banyak. Nah, ini nih salah mindsetnya nih. Jadi dianggapnya domain memiliki backlink banyak tuh bagus. Enggak, bukan backlink yang banyak, backlink yang berkualitas. Kalau banyak-banyakan backlink, semua orang bisa menang dong. Para spammer backlink menang dong, enggak? Ya. Website backlinknya banyak, tapi websitenya tidak dihidupkan dengan konten, percuma. Website yang tidak memiliki lalu lintas traffic yang bagus, percuma. Website yang tidak memiliki kualitas artikel, percuma.
Ya, websitenya pasif percuma. Itu ibarat YouTube teman-teman sekalian. Saya punya channel YouTube nih, ya, nggak pernah saya posting, tapi saya backlink tiap hari. Sama aja, nggak ada nilainya di mata YouTube. Google juga sama. Saya punya website, tidak ada kontennya, tidak ada artikelnya, banyak-banyakan backlink. Apakah Google menganggap website kita berautoriti dengan baik? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Maka yang benar adalah, Mas Didik, saya punya domain yang memiliki backlink yang berkualitas, yang banyak, tapi nggak naik-naik. Kenapa? Ya, bisa jadi on page-nya bermasalah, bisa jadi struktur websitenya bermasalah, bisa jadi artikelnya nggak pernah ya viral, bisa jadi artikelnya banyak yang duplikat, bisa jadi terjadi ya duplikat konten, bisa jadi terjadi ya kanibal keyword. Nah, kanibal keyword gimana tuh? Kanibal keyword itu dia bertarung terhadap websitenya sendiri, bahaya banget tuh. Harusnya bertarung dengan kompetitor, tapi dia bertarung dengan dirinya sendiri. Kanibal keyword, hati-hati tuh. Maka diperiksa, diaudit websitenya. Nah, maka website yang diaudit, website yang dicek, ya kelihatannya apa ya, boroknya ketahuan, nah dihapuslah itu. Bismillah. DAPA-nya juga naik, Bang. Kenapa bisa nggak naik ya, Bang? DAPA-nya naik, kenapa nggak naik? On page-nya bermasalah, artikelnya nggak berkualitas, page-nya bermasalah, page-nya nggak berkualitas, artikelnya duplikat, page-nya duplikat. Coba dicek lagi tuh. Ya. Izin besok malam saya visit ke penginapan Mas Didik ya. Ya, Mas. Saya di Jakarta. Jakarta mana nih? Jakarta Timur. Cililitan. Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, makanya saya sebenarnya lebih senang dengan teman-teman blogger yang tidak mempraktekkan ilmu, yang tidak paham ilmu SEO, tapi mempraktekkan teknik SEO. Itu tuh. Ibarat kata YouTuber yang mempraktekkan teknik, tidak merasa menggunakan teknik SEO, tapi dia menggunakan teknik SEO. YouTube aja sebagai pedoman kita, teman-teman sekalian. Kenapa YouTube dia bisa menang? Kenapa YouTube saya bisa kalah? Karena konten dia menarik. Itu poin utamanya. Kenapa artikel saya bisa kalah sama artikel dia? Karena artikel dia lebih menarik. Karena artikel dia lalu lintasnya lebih bagus, pembacanya sudah banyak yang menunggu artikel yang dia posting. Ya. Mas, kenapa artikel orang yang duplikat bisa halaman 1 Google? Itu dulu, sekarang nggak bisa. Dulu yang bisa menang dengan duplikat bisa jadi lolos-lolos aja, bisa jadi. Era sekarang nggak bisa, teman-teman sekalian. Ya, berharap dengan duplikat jangan. Sesuatu hal yang salah, ya, walaupun tiba-tiba bisa menang, jangan diikutin dong. Ya, karena kalau kita melakukan duplikat, kita masukkan ke Google Webmaster Tools. Google Webmaster Tools saja menolaknya itu. Kenapa bisa terjadi penolakan? Lakukan cek di sini katanya. Ketika cek di sini kita lihat artikelnya tidak berkualitas. Yang kedua, ya, artikelnya melakukan kalimat hoax. Hati-hati tuh. Kalimat hoax tuh gimana, Mas Didik? Melakukan kuantitatif tapi tidak ada outbound link, tidak ada sumbernya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya saya bilang 28% masyarakat jomblo suka melamun. Dari mana datanya 28%? Kalau nggak ada, hoax lah kalimat saya tuh. Kalau hoax gimana? Tidak diterima oleh Google di halaman Google. Bukan di halaman 1 loh, di halaman Google. Ya. Maka Google sendiri yang mengatakan kalau melakukan kalimat hoax. Contohnya apa kalimat hoax? Yaitu dia melakukan kuantitatif artikel tanpa menyebutkan sumber. Contohnya tadi saya bilang 28% masyarakat Indonesia adalah laki-laki. Dari mana sumbernya? Nggak ada sumbernya, hoax. Oke, itu ya, Mas Ketambe Adventure, nama Mas siapa sebenarnya ya? DAPA
Frank faktor enggak Mas Didik? DAPA, iya. Jadi authority itu hanya sebagai penentu ke-15 lah. Bukan itu utamanya. Utamanya adalah kualitas. Utamanya adalah lalu lintas traffic. Utamanya adalah ada pembacanya. Itulah utamanya. Ya. Maka saya senang banget ya kalau optimasi website yang sudah memiliki lalu lintas traffic, enak banget tuh. Ya, suntik ya, gunakan aja on page dengan baik, naiklah itu websitenya. Kenapa? Lalu lintas trafficnya sudah bagus. Kenapa? Karena pembacanya sudah ada. Kenapa? Karena setiap postingan yang dia posting selalu ditunggu oleh pembaca-pembacanya. Nah, biar supaya ditunggu oleh pembacanya gimana? Masuk di kategori konten, pembahasannya ada konten. Ada konten apa tuh Mas Didik? Yang pertama adalah namanya konten viral. Bahaslah konten viral, maka otomatis artikel kita naik dengan sendirinya, otomatis. Jangankan artikel, channel YouTube juga sama. Sesuatu yang viral hanya nyebutkan sumber, hanya nyebutkan foto, hanya nyebutkan judul, naik tuh. Itu namanya konten viral. Yang kedua apa? Yang kedua konten relate. Jangan pernah bikin konten yang nggak pernah relate, yang nggak ada relate-nya. Kenapa kagak ada yang baca? Relate dong, gimana dong Mas Didik? Contoh saya bikin konten nih. Ya, saya bikin konten. Cara agar tidak lemas puasa di bulan Ramadan. Mana ada yang baca? Kenapa? Karena ya sudah nggak relate. Nah, sesuatu yang sudah tidak relate, maka tidak akan ada pembacanya. Yang ketiga, bikinlah konten evergreen. Apa tuh konten evergreen? Kalau kata guru saya, konten yang bisa dikonsumsi semua kalangan. Ya, NU bisa mengkonsumsi, ya. Muhammadiyah, ya. Atau orang-orang yang tidak terbatas, anak-anak, remaja, dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, semua bisa membaca konten kita. Misalnya tidak ada batasan. Website saya terdeteksi duplikat Bang sama Google Console. Jadi apakah saya harus mengganti semua codingan saya Bang? Ganti. Rubah tuh. Karena konten yang duplikat tidak diakui oleh Google. Google sangat menghargai karya orang lain. Ya, maka teman-teman sekalian mindsetnya tuh jangan pernah rebut karya orang lain. Jangan pernah ambil karya orang lain. Jangan pernah dikit-dikit mindsetnya di kepala tuh, ya sudahlah kalau begitu saya copy paste aja lah artikel orang lain. Jangan pernah dong. Ya, bikin aja kalimat versi kita. Bikin aja kalimat menurut kita. Yang penting tidak duplikat. Makanya ya, sebelum posting pastikan duplikatnya 0 teman-teman sekalian. Kadang kita tuh, Mas kenapa website saya nggak naik-naik? Saya udah backlink habis 20 juta. Dikit-dikit yang disalahin backlink. On page-nya nggak pernah disalahin. Kualitas artikelnya nggak pernah disalahin. On page itu ibarat kata mobil teman-teman sekalian. Yang harus kita periksa apa? Bannya kita periksa. Apalagi? Mesinnya kita periksa. Apalagi? Badan mobilnya kita periksa. Apanya lagi? Pintunya kita periksa. Kaca spionnya kita periksa. Gasnya kita periksa. Remnya kita periksa. Itulah on page. Website juga sama. Judulnya kita periksa. Fotonya kita periksa. Foto kebiasaan ngambil dari Google. Jangan begitu. Foto ya bikin foto versi sendiri. Edit sendiri. Ya. Maka kalau sudah bagus semua, siap nggak digas? Sama mobil yang sudah bagus semua nih. Bannya bagus, mesinnya bagus, ya. Ban dalamnya bagus, pintu mobilnya bagus. Siap nggak digas? Siap. Website juga sama. Judulnya bagus, enak, ketika dibaca menarik, kalimatnya bagus, tidak duplikat konten, kualitas artikelnya bagus, relate, ya, kemudian viral. Habis itu, siap nggak digas? Siap. Ini enggak, bannya bocor, ya, kemudian mesinnya bermasalah, pintunya bermasalah, kaca spionnya pecah, digas sama dia. Cacat lah itu. Maka on page kalau cacat jangan pernah digas.
Kadang kita merasa website kita udah siap untuk digas, kita gas nih dengan backlink, dikit-dikit backlink, digas backlink. Nggak tahu deh permasalahan websitenya bukan di situ. Ya, sama mobil, dikit-dikit digas, dia nggak tahu bannya bocor, dia nggak tahu mesinnya perlu diganti. Website juga sama, dia nggak tahu artikelnya kena duplikat, dia nggak tahu artikelnya ini kualitasnya nggak enak banget dibaca. Ya, nah itu teman-teman sekalian. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya sambil makan ya. Halo, Mas Torik, Nopal, Mas Irfan, Yami Zedien, Riri Anena, Anita Sylvia, Nita, Mei Barara, Ciptana, Arif Subantono, ya teman-teman sekalian ya. Semua search engine itu berlaku semua. Tools buat tahu artikel kita duplikat apa? smallseotools.com plagiarisme. Itu toolsnya. Menurut saya itu yang paling bagus. Beli yang pro biar ketahuan semua. Ya, teman-teman biasakan beli yang pro agar apa? Agar ketahuan. Kadang sesuatu yang tersembunyi itu tidak ada di gratisan, adanya di pro. Makanya ketika dicek di gratisan duplikatnya 0 mas. Ketika dicek yang pro 86%. Bayangkan tuh, duplikat 86%. Bukan hanya muncul di Google, kagak dimunculkan oleh Google, ditendang. Halo Mas Torik, sehat keluarga? Abah Hurang 10, sehat semuanya? Gak ada lagi pertanyaan teman-teman? Monggo. Kalau belajar SEO rulesnya dari mana ke mana bang? Nomor 1 yang perlu dilakukan adalah riset dulu tuh. Keyword kita tuh arahnya kemana? Ya, karena dikit-dikit jangan jualan aja teman-teman, gini loh. Kata kunci itu terbagi 3. Ada namanya kata kunci jualan. Kata kunci jualan trafficnya pasti turun. Kalaupun menang, kita akan kalah sama Google Ads. Makanya keyword jualan, mainkan Google Ads itu paling aman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah keyword informasi. Nah, yang kita serang adalah informasi ini. Karena Google Ads tidak bermain di informasi. Informasi cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah cara membuat tutorial. Ya, itu informasi tuh. Ya, itulah yang kita serang secara SEO. Itulah yang masih berpeluang untuk SEO. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kata kunci, ya. Question, pertanyaan. Apakah, mengapa, bagaimana, ya, mainkan tuh. Sehingga ketika kita sudah punya riset kata kunci yang kita targetkan,
Kita tahu betapa besarnya peluang artikel kita, betapa besarnya kata kunci yang mau kita targetkan. Kalau sampai menang, kaya lah kita, misalnya. Kalau sampai menang nih, semua artikel yang kita serang, semua page yang kita serang bisa dapat traffic 40.000 per bulan misalnya. Berpeluang nggak untuk terjadi closing? Berpeluang dong, karena SEO bagian dari marketing. Marketing berhentilah selling, itu prinsip teman-teman sekalian. Makanya saya selalu bilang, marketing nggak boleh berhenti marketing, berhentilah selling. Kalau berhenti marketing, berhenti selling. SEO bagian dari marketing. Traffic terjadi banyak itu gara-gara apa? Gara-gara SEO. Gara-gara orang baca artikel kita. Gara-gara dia share artikel kita. Dia share jualan kita. Muncul di halaman 1 Google. Trafficnya besar, trafficnya bagus. Dari 40.000 yang masuk ke artikel kita, masa tidak terjadi closing? Nggak mungkin dong. 40.000 yang ngeklik, biasanya 10% masuk ke lead. Berarti ada 4.000. 4.000 masuk ke lead, ya anggaplah 60% terjadi closing. Ya. Dan enaknya main SEO teman-teman sekalian, bukan kita yang cari customer lah yang mencari kita. Itu enaknya SEO. Ya, sekali lagi saya ulang, SEO enaknya apa? Bukan kita yang mencari customer lah yang mencari kita. Saya coba website orang mas, saya cuman ubah foto sama artikel bang, sedikit codingannya, nggak boleh. Ya, nggak boleh dong. Nggak boleh ubah-ubah sedikit, semua diubah. Ya, misalnya dia bilang nih, ya, saya melakukan ABC, terus kita ambil, saya melakukan ABC, duplikat namanya. Terus gimana dong? Duplikat apa dong yang diperbolehkan? 2, yang diperbolehkan, 3 yang diperbolehkan. Apa itu? Pertama, alamat rumah boleh duplikat. Alamat itu boleh duplikat. Kedua, yang boleh duplikat itu apa? Dalil agama boleh. Yang ketiga apa? Kutipan orang-orang penting boleh duplikat. Siapa? Misalnya Pak Presiden Jokowi mengatakan bla 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 bla, kita ambil, kita letakkan, kita copy paste, boleh. Boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari kutipan, diperbolehkan oleh Google. Saya punya dalil Mas Didik, copy aja dalilnya, pastekan, boleh nggak? Boleh. Duplikat nggak? Duplikat, tapi duplikat yang diperbolehkan. Ya. Saya tuh punya alamat rumah Mas Didik, boleh nggak saya copy paste? Boleh. Duplikat nggak itu? Duplikat, tapi duplikat yang diperbolehkan. Ya. Halo Mas William. Saya di Jakarta loh Mas. Kapan ngopi kita? Domain saya kan sudah kedeteksi sama Google duplikat. Jika sudah saya ganti semua dengan aman, apa masih bisa naik? Bisa dong. Cek di postingan saya YouTube yang terbaru. Ya. Kedeteksi Google duplikat, tidak muncul di halaman 1 sampai halaman 20. Tidak muncul halaman 1 sampai halaman 20. Ditendang oleh Google. Apa yang terjadi? Ditendang oleh Google. Saya bilang ganti. Ya. Artikelnya ganti. Bikin yang berkualitas. Jangan ada duplikat, jangan ada. Kalau bisa 0. Udah, kalau udah indeks ulang, posting lagi nomor 1 langsung. Terbukti, silakan cek video saya yang terbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada pertanyaan teman-teman? Ciptana, ya, ganti semua, biar supaya aman. Iya, biar supaya aman. Jangan ragu, jangan bimbang. Capek dong Mas Didik. Iya, SEO itu capek. Mainnya otot. Strategi 10%, otot 80%. Selebihnya apa? Selebihnya mindset. Ya, makasih banyak Bang ilmunya Bang, nggak sia-sia masuk live IG-nya Bang. Iya teman-teman sekalian. Mas Aldo, gimana kabarnya Mas Aldo? Sehat?
Gitu ya teman-teman ya. Penting banget dah. Kalau kerja atau project SEO saat ini peluangnya masih bagus nggak? Bagus banget dong. Bagus banget teman-teman sekalian. Ya, jadi SEO ini kayak Wing Chun ya. Ilmu yang sudah mulai ditinggalkan. Tapi kalau kita ngerti peluang-peluangnya, ngerti kata kunci yang kita targetkan, ngerti nanti hasilnya apa, maka teman-teman akan ketagihan main SEO. Tapi produk yang cocok di SEO itu nggak semua produk. Ya, produk yang cocok di SEO itu adalah produk-produk yang dibutuhkannya nanti. Yang dibutuhkannya tuh nggak hari ini, nggak sekarang banget, nggak dibutuhkannya itu bukan SEO. Kalau dibutuhkannya hari ini apa? Dia butuh saat ini juga, mainkanlah Google Ads. Contoh, ya, ban mobil saya tiba-tiba pecah tengah malam. Dia cari tuh, ya, berarti dia yang mencari. SEO dapat, tapi Google Ads yang menang. Jasa tambal ban 24 jam, Google Ads yang menang nomor 1. Saya berada di luar kota, saya butuh sewa mobil, saya ketik sewa mobil Jakarta, saya butuh sekarang, maka Google Ads lah yang menang. Ya, tapi dia nggak butuhnya sekarang banget, maka cocok SEO tuh. Atau informasi yang dia butuhkan, cocoklah SEO tuh. Ya, belajar SEO YouTube, tutorial SEO, baca di YouTube, baca di Google, keluarlah artikel kita, di tengah-tengah kita jualan, itu yang benar. Ya, maka sebaik-baik artikel itu adalah artikel yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Ya, jadi Abah Haruang ya sangat berpeluang, bagus gitu kan. Ya, kerja project SEO itu bagus peluang. Jangan dianggap sepele ya. Ibaratkan dia Wing Chun gitu. Ilmu bela diri yang sudah lama, tapi jangan pernah dianggap sepele. Yang di Jakarta siapa dong? Tunjuk tangan dong yang berada di Jakarta. Saya mumpung di Jakarta loh. Ya, mau ngopi, ya mau privat, monggo yang teman-teman sekalian ya. Mumpung saya di Jakarta. Ya. Pengen ikut pelatihan soal pemasaran Etawa itu dari Mas Didik? Ayo dong. Ya, pemasaran Etawa gampang, itu bisa, itu di SEO kan. Kumpulkan kata kunci yang ditargetkan. Ingat, kata kunci itu nggak hanya kata kunci jualan, ada kata kunci informasi, ada kata kunci question. Nggak semuanya jualan. Jualan itu trafficnya selalu turun, informasi trafficnya selalu naik. Dan orang-orang mencari SEO adalah wilayah-wilayah informasi, wilayah-wilayah question. Kalau jualan ada nggak? Ada. Ya, tapi kalau mau cepat mainkan Google Ads. Makanya di pelatihan saya, di privat saya, gabungkanlah SEO sama Google Ads. SEO kalau sama Google Ads sudah menang kita, nggak ada yang bisa ngalahkan. Ya, di search engine ya teman-teman sekalian ya. Ya, tapi kalau ya tetap ya teman-teman ya harus bisa melakukan itu. SEO, kumpulkan semua kata kunci yang target. Maka urutan pertama belajar SEO, makanya saya bilang riset dulu. Kumpulkan dulu kata kunci mana, kata kunci yang berpeluang sebagai golden keyword, kata kunci mana yang kira-kira berpeluang memiliki volume yang besar, kata kunci mana yang pemainnya sedikit, itulah yang kita ambil dulu. Ibarat kata kita punya kolam yang gede, ikannya banyak, tapi yang mancing baru sedikit, itu yang kita kejar dulu. Kalau mau main paus, mainkan Google Ads, pancinglah dengan pancingan yang gede, ambillah pausnya, itu yang benar. Maka ada pertanyaan, Mas Didik, kenapa Google Ads saya dapatnya yang kecil-kecil terus, dapatnya ikan-ikan dobi terus, dapatnya ikan-ikan yang kecil? Kenapa? Karena pancingmu kecil. Biar supaya besar gimana? Biar supaya besar, ya pancingnya harus besar. Makanya orang yang berani memiliki anggaran yang besar, ya dapatlah ikan pausnya tuh. Mas Didik, kata kunci CPC-nya besar ini. Justru itu berarti paus isinya. Mas, ini bidnya kecil nih, berarti tawaran saya bidnya kecil juga. Iya, kalau pengen dapat yang kecil. Kalau berani dapat yang besar, mainkan yang paus. Ya, namanya kita mancing kan kita ngeluarkan umpan, ngeluarkan modal nggak? Ngeluarkan modal. Tapi gitu dapat besar nggak?
Itu kalau mindset Google Ads tuh. Ya. Untuk mendapatkan paus. Google Ads itu tahu mana keyword-keyword yang paus, mana keyword-keyword yang teri. Mana keyword-keyword yang kira-kira persaingannya besar, berarti profitnya besar. Ingat teman-teman sekalian, CPC-nya yang besar berarti profitnya besar. Bukan malah ditinggalkan, Mas, ini keywordnya berat. Lihat dulu CPC-nya besar nggak? CPC-nya besar, itu berarti isinya paus. Kalau sampai menang, teman-teman dapat paus. Berharga nggak? Berharga. Makanya jasa SEO.com dijual orang harganya 800 juta. Berapa tadi ya? 86 juta atau berapa gitu ya? Atau 184 juta. Kenapa domain bisa seharga mahal itu? Karena domain tersebut dapat memancing paus. Mas Didik, backlink media masih oke nggak, Mas Didik? Masih dong. Media itu sebaik-baik backlink, authority-nya bagus, traffic-nya bagus, lalu lintasnya bagus, pengunjungnya bagus, pembacanya banyak, ya, dan ditunggu-tunggu. Itulah sebaik-baik backlink. Jadi kalau tanya backlink media, bagus. Banyak nggak pembacanya? Banyak. Bagus nggak traffic lalu lintas trafficnya? Bagus. Pembaca setianya ada? Ada. Banyak yang share? Banyak. Bagus? Bagus. Itu sebaik-baik backlink. Ya, makanya teman-teman jangan pernah terlena. Ini ada jasa PBN, PBN-nya kagak diurus biasanya. Mati-mati. Habis itu dia cari PBN baru. Berkualitas nggak itu? Kagak ada berkualitas. Sakit nggak website kita? Sakit. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya di Jakarta. Teman-teman yang mau menghubungi saya, ya, saya berada di Jakarta, boleh silakan DM aja IG saya. Atau teman-teman yang mau privat, silakan DM aja IG saya. Mumpung saya di Jakarta, boleh kita janjian untuk privat, ketemuan di mana. Ya, kalau Zoom misalnya saya berada di Jogja, kita lewatnya Zoom. Dan Zoom itu mungkin bagi teman-teman yang merasa jauh, Zoom itu merasa merepotkan, melelahkan, ya, dan tidak ketemu langsung. Nah, mumpung saya berada di Jakarta, monggo teman-teman silakan WA saya saja, silakan DM saya saja di Instagram. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut nulis dulu. Yuk.